Ini adalah operasi iblis yang dilakukan oleh para biarawati. Sang ayah dengan putus asa menelanjangi anaknya, mengangkatnya dan meletakkannya di atas meja operasi. Para perawat dengan gugup mengikat kakinya. Namun tepat saat itu, sang ibu tiba-tiba masuk, mengurus belati dan menangkap dokter yang memimpin operasi itu, lalu mengancam akan menghentikan operasi karena ia tahu yang sebenarnya. Dokter terus berdebat, tetapi sang ibu hanya menggunakan pisau untuk memaksa para perawat untuk berhenti. Demi anaknya, ia mempertaruhkan segalanya. Sang ayah mendesaknya untuk tenang, menipu tangan sang ibu. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pisau itu tepat saat menembus tangannya akan diserahkan kepada dokter yang dengan paksa membawa anak itu pergi. Sang ibu berteriak putus asa, tetapi itu hanya sia-sia. Operasi dimulai dengan paksa. Pertama, beberapa gerakan tangan dilakukan dan kemudian air suci disemprotkan terus-menerus ke kulit anak itu. Kulit anak itu langsung bereaksi dan ia menjadi kesakitan. Para dokter dan perawat bersikap acuh tak acuh. Mereka membuka kitab suci dan merapal mantra-mantra aneh dan suara mereka semakin cepat. Anak itu gemetar dan menjerit. Menyadari cara itu tidak berhasil, sang dokter mengambil air suci di dekatnya dan meskipun anak itu memohon, dokter tetap menyemprotkannya ke tubuhnya yang sangat korosif terhadap kulit. Anak itu menjerit putus asa, tetapi ayahnya tetap tidak bergeming. Saat anak itu menjerit, bola lampu meledak dan ruangan itu menjadi gelap. Sang dokter mengambil belati dari kain putih, mengangkatnya tinggi-tinggi dan mencoba menusukkannya ke dada anak itu. Tanpa diduga, belati itu berhenti tepat di atas dadanya. Sekuat apapun dokter mendorong, belati itu tidak akan bisa menusuk jantungnya. Wajah anak itu memerah dan ia mengumpulkan kekuatannya. Namun belati sang dokter menentang perintahnya, mengayunkan ujungnya ke arah dadanya sendiri dan akhirnya menembus dadanya. Para perawat panik, anak itu tampaknya memiliki kekuatan iblis yang begitu besar. Borgol dan belenggunya terbuka satu persatu. Ia meluapkan amarahnya dan ketika ia berdiri, kulitnya memerah, bahkan matanya menguning dan ia meraung dengan keras. Para perawat mencoba melarikan diri tetapi sudah terlambat dan mereka tidak bisa membuka pintu. Anak laki-laki yang murka itu dengan seluruh energinya mengayunkan jarinya dan beberapa perawat melayang di udara seperti kera sakti yang sedang merapal mantra. Ibunya yang panik mencoba menenangkannya tetapi ia bertanya, "Mengapa aku punya kekuatan iblis dan apa yang dilakukan orang-orang ini kepadaku?" Ibunya menjelaskan bahwa suntikan dan air suci yang mereka berikan adalah penekan saraf dan obat-obatan itu dimaksudkan untuk mempelajari gennya. Anak laki-laki itu yang yakin ibunya berbohong langsung menyulut api kemarahan pada para dokter dan perawat yang tergantung di sana. Tepat saat itu ayah angkatnya terbangun, mengambil pisau di dekatnya dan mencoba melakukan serangan mendadak. Tepat ketika pisau itu hendak jatuh, jari anak laki-laki itu langsung menembak kepalanya. Akhirnya dihadapkan dengan kenyataan pahit, ibunya mengungkapkan kebenaran. Anak itu tidak pernah sakit. Bintik-bintik merah dan kesulitan bernapas yang dialaminya disebabkan oleh kebangkitan tiba-tiba kekuatan iblis dalam dirinya. Ia bukan manusia, melainkan iblis, putra setan dan ibunya. Ini bukan rumah sakit, melainkan gereja yang penuh dengan biarawati. Ia datang ke sini untuk melemahkan kekuatan iblisnya, tetapi ia tidak menyangka bahwa mereka tidak menyadari tidak dapat mengendalikan kekuatan misterius dalam dirinya. Memahami segalanya, anak laki-laki itu segera pergi, membakar semua kejahatan di gereja yang jahat ini dengan kakinya, dan semuanya akan menjadi abu. Ia melangkah keluar, menghirup udara segar dalam-dalam, dan secara ajaib, luka di wajahnya mulai menghilang. Pada saat ini, anak laki-laki itu dipenuhi dengan sukacita yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketika ia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya.